Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengerjakan UTS yang mana oleh Bapak diberikan 3 pertanyaan pada UTS ini, yaitu yang pertama, mengapa Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu, yang mana dengan dasar seperti halnya hadis yang berbunyi sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Saya izin untuk menjawabnya di sini. Untuk konteksnya, Nabi Muhammad itu kan setahu saya itu diturunkan pada zaman jahiliyah, yang mana zaman jahiliyah itu masyarakat Arab khususnya itu masih memiliki akhlak yang sangat rendah, baik itu dalam akhlak menghormati wanita dan juga lain-lain. Seperti halnya juga ada apabila seorang bayi yang yang lahir bukan seorang laki-laki akan dikubur hidup-hidup, itu kan termasuk sebuah hal yang tercela. Maka dari itu pada zaman jahiliyah Rasulullah mencoba untuk memperbaiki akhlak dari zaman jahiliyah yang ada di jazirah Arab tersebut. Lalu untuk ilmu-ilmunya sendiri nanti akan mengikutinya secara otomatis. Dalam sebuah akhlak, sebuah ilmu pasti akan mengikutinya. Lalu pertanyaannya, bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia khususnya? Memang sangat penting, cuma di sini konteksnya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak dulu, nanti ilmunya akan mengikutinya. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaat solawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan juga sempurna? Baik, saya juga izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2 ini. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu tidak menginginkan solawat kita, dalam artian kita yang membutuhkan beliau atau kita bersolawat untuk beliau, bukan beliau menyuruh bukan beliau meminta manfaat sholawatnya untuk beliau, tapi kita meminta manfaat sholawat untuk kita dengan dengan jalur beliau. Jadi gini, Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah yang sangat mulia, yang mana kita sebagai makhluk yang kurang baik atau tidak sempurna pun, apabila kita berdoa dan juga meminta syafaat dan juga lain-lain, pastikan kita nggak langsung diterima dengan Allah, tapi bisa perantara dengan bersolat kepada Nabi Muhammad, seperti itu. Lalu perumpamannya seperti ini. Anggap saja segelas air. Segelas air itu seperti hanya Rasulullah, yang mana segelas air itu akan selalu dipenuhi oleh rahmat dan juga hal-hal kebaikan yang lain, rahmat, pahala, dan lain-lain. Lalu kalau seumpama air itu seperti halnya Rasulullah, sebuah gelas, lalu airnya terpenuhi dengan rahmat-rahmat itu, sepertinya sholawat, pasti air itu akan tumpahnya kepada siapa? Kepada kita. Jadi kemungkinan barokahnya itu juga akan jatuh kepada kita sendiri. Lalu untuk nomor 3, pertanyaannya yaitu, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya, termasuk ibadah makhluknya. Mengapa kita harus berakhlak kepadanya? Sebutkan dan juga jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap beliau. Baik, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena itu adalah salah satu bukti bahwa kita menghambakan kepada Allah, kita sebagai hambanya Allah. Maka bukti bahwasanya kita menjadi hamba yaitu kita harus patuh dan juga mengagungkan siapa Tuhan kita atau yang kita agungkan. Lalu ada beberapa bentuk-bentuk kita berakhlak kepada Allah, yang mana yang pertama yaitu kita dengan belajar ilmu tauhid. Yang mana ilmu tauhid itu kita belajar bagaimana kita mengenal Allah. Lalu selain itu kita juga beribadah seperti halnya tadi. Bukti kita untuk menghamba. Terus kita tawakal dan juga bersyukur kepada Allah, berserah diri. Lalu kita salah satu hal atau berserah diri kita yaitu jangan mengeluh. Yang mana mengeluh itu adalah salah satu bukti bahwa kita tidak percaya akan
ketentuan Allah seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.